Oke, kita lanjutkan kali ini bagian kedua dari materi kombinasi. Dari 8 siswa putra dan 6 siswa putri akan dipilih 5 siswa sebagai pengurus kelas. Tentukan banyaknya susunan pengurus kelas tersebut jika sedikitnya terdiri dari 4 siswa putra. Jadi minimal ada 4 putra ya. Baik, cara mengerjakannya silakan dipahami. Tersedia 8 putra, saya katakan sebagai 8L atau laki-laki, dan 6 putri atau 6P, 6 perempuan. Akan dipilih 5 orang. Kemudian ada syarat paling sedikit 4 putra. Jadi kemungkinannya bisa, kalau minimal 4 putra berarti bisa 4 putra 1 putri, ya kan? Atau putranya bisa lebih dari 4, yaitu 5 putra. Otomatis yang putri 0, karena tadi hanya akan dipilih 5. Jadi kalau ada soal paling sedikit, paling banyak dan sebagainya, silakan kita cari dulu kemungkinannya apa saja. Kalau pada contoh ini ada 2 kemungkinan, berarti kita akan mengerjakan 2 kemungkinan tersebut. Untuk yang 4 putra dan 1 putri, itu banyaknya ada sebanyak, kombinasi satunya, itu ada sebanyak putra 8 diambil 4, itu adalah 8 kombinasi 4. Kemudian putri diambil 1 dari 6, berarti 6 kombinasi 1. 8 kombinasi 4 kita hitung, caranya adalah 8 faktorial, 8 kurangi 4 itu 4, 4 faktorial. 6 kombinasi 1 itu 6 faktorial, 6 kurangi 1 itu 5, dikalikan 1 faktorial. Atau cara cepatnya 6C1 itu 6 ya, jadi kalau ada NC1 itu N, ini nanti 6 jawabannya. Yang ini kita kerjakan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, maaf, dikali 4 faktorial karena penyebutnya 4 faktorial. Kemudian yang 4 faktorial kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Baik, yang bisa kita kerjakan adalah 4 kali 2 itu 8, dan 3 sama 6 kita sederhanakan dapat 2. Kita peroleh 7 kali 10 ya, berarti yang kiri ini 70 dikalikan 6 yaitu 420. Ini untuk kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan kedua adalah 5 putra 0 putri. 5 putra diambil dari 8 putra tersedia, berarti 8 kombinasi 5. 0 putri berarti 6 akan diambil 0. Ingat, N kombinasi 0 itu 1 ya. Jadi 8C5 adalah 8 faktorial, 8 kurangi 5 itu 3, dikalikan 5 faktorial. 6C0 itu 1. Kita jabarkan 8 sampai 5 saja. Kita sederhanakan. Yang 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini kita coret sama 6, totalnya 56. Sehingga yang diminta adalah totalnya adalah semuanya kita jumlahkan ya. Jadi banyaknya susunan pengurus adalah 420 ditambah 56, karena ada 2 kemungkinan ya, jadi 476. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 10. Sebuah kotak berisi 6 bola biru dan 2 bola putih. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Berapa banyak kemungkinan terambil bola dengan berbeda warna? Oke, saya gambar dulu. Katakanlah dalam kotak ini ada 6 biru dan 2 putih. Akan diambil 2 bola ya sekaligus. Berapa banyak kemungkinan terambil bola berbeda warna? Kata-kata berbeda warna itu berarti yang terambil bisa 1 biru dan 1 putih, atau oh ya, kalau berbeda warna hanya 1 biru dan 1 putih ya berarti. Baik, nanti akan kita cari juga ya, misalkan yang B yang berwarna sama itu, nanti akan kita cari juga. Oke, untuk yang berbeda warna berarti hanya ada 1 kemungkinan, yaitu 1 biru dan 1 putih. Biru ada 6 diambil 1, berarti 6 kombinasi 1. Putih ada 2, akan diambil 1. Berarti jawabannya 6C1 itu 6, 2C1 itu 2, hasilnya 12. Ini kalau berbeda
warna. Yang B, kalau mintanya warnanya sama, nah ini agak sedikit berbeda, yaitu ada 6 biru dan 2 putih, akan diambil 2. Kalau mintanya warnanya yang sama, berarti ada 2 kemungkinan, yaitu 2 biru, 0 putih, atau apa? 0 biru dan 2 putih. Jadi ada 2 kemungkinan kalau berwarna sama, keduanya biru atau keduanya putih. Kalau keduanya biru berarti putihnya 0. Biru diambil 2 dari 6, berarti 6 kombinasi 2. Putih diambil 0 dari 2, berarti 2 kombinasi 0. Ini ya. Baik, 6C2 kita hitung, jadinya 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2 itu 4. 2 faktorial, 2C0 itu langsung 1 ya. NC0 itu 1. 6 faktorial kita jabarkan, 6, 5, 4. Di bawah ada 4. 2 faktorial coret. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Berarti 30 bagi 2, 15. Sedangkan kemungkinan kedua yaitu 0 biru dan 2 putih. 0 biru, 0 diambil dari 6, berarti 6 kombinasi 0. 2 putih diambil dari 2 tersedia, berarti 2 kombinasi 2. 6C0 itu 1, 2C2 juga 1. Ingat, N kombinasi N adalah 1, sehingga jawabannya 1. Nah, kita tambahkan ada 16 kemungkinan dia berwarna sama, ya. Jadi kemungkinan berwarna sama adalah 16 kemungkinan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Pada suatu pertemuan, setiap orang yang hadir saling berjabat tangan. Jika ada 91 kali jabat tangan, maka banyak orang yang hadir adalah berapa? Oke, untuk berjabat tangan, ya, kamu selalu ambil kesimpulan dia adalah N kombinasi 2, karena orang berjabat tangan itu sebanyak 2 orang. Kita tulis N kombinasi 2 itu sama dengan 91. N-nya berapa? Seperti ini soalnya. NC2 rumusnya adalah N faktorial, N kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial itu sendiri, 91. Oke, N sama N-2 yang besar kita jabarkan, yaitu yang N, turun, N, kurangi 1, N-1, belum, kurangi 1 lagi, N-2 sudah berhenti di sini. Yang 2 faktorial adalah 2 kali 1, sampai dengan 91. Kita sederhanakan yang ini, kita peroleh N kali N-1 sama dengan 2 kali 91, kita kali silang ya, 182. Nah, kita cari perkalian angka N kali N-1, angka yang urut ya, besar, kecil, yang hasil kalinya 182. Ternyata dia adalah 14 kali 13. Ya, N-1, 14, 13. Jadi N-nya yang 14. Atau kamu pilih ini juga boleh, N-1 yang 13, sehingga N-nya juga 14. Jadi ada sebanyak, pertanyaan apa? Berapa banyak orang yang hadir? Berarti banyak yang hadir adalah 14 orang. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Himpunan B memiliki 8 elemen. Banyak himpunan bagian dari B yang terdiri atas 4 elemen itu berapa? Ingat, himpunan bagian ini materi di SMP ya kalau tidak salah. Untuk mencari misalkan elemennya dari himpunan B itu A, B, C, D, E, F, G, H. Ini 8 elemen ya. Contoh himpunan yang mempunyai 4 bagian atau 4 elemen adalah A, B, C, D, atau mungkin A, B, C, E, atau A, B, C, F misalkan, atau A, B, C, G, atau A, B, C, H, atau bisa jadi B, C, D, E, dan seterusnya nih, ada banyak banget. Berapa nanti banyaknya? Nah, untuk menyelesaikan ini di SMP kita pernah belajar yang namanya segitiga Pascal seperti ini ya. Jadi, untuk yang pertama, ini kalau mempunyai anggota B tadi memiliki 0 elemen. 0 elemen, 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen, 5 elemen, 6 elemen,
7 elemen. Jadi kalau kita membicarakan himpunan B yang memiliki 8 elemen, kita membicarakan baris yang ini. Yang ada 1, 8, 2, 8 dan seterusnya ya. Kemudian untuk mencari elemen yang mempunyai 4 anggota saja, yang mempunyai 4 elemen, kita kerjakan urut dari sini. Ini kan 8 elemen, kita ambil baris yang ini ya. Kalau 4 elemen kita ambil dari sini, yaitu 0, 1, 2, 3, ini 4 elemen tuh ini nanti. Jawabannya 70. Kalau yang memiliki berapa misalnya? 7 elemen, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 himpunan. Jadi ngerjakannya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang memiliki 0 elemen, ya hanya ini, 1. Yang memiliki 2 elemen, 0, 1, 2. Ada sebanyak 28. Itu kalau secara Pascal di mana di kelas berapa kurang tahu saya untuk SMP. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan menggunakan kombinasi. Berarti seolah-olah tersedia 8, kita akan mencari pasangan yang mengambil hanya 4 elemen. Jadi kita kerjakan 8 kombinasi 4 seperti ini ya. 8 kombinasi 4. 8 faktorial, 8 kurangi 4 itu 4, dikali 4 faktorial itu sendiri. 8, 7, 6, 5, 4. Kita coret. Yang 4 ini faktorial kita jabarkan sampai 1. 4, 3, 2, 1. Baik, ini sama ini habis. 4 sama 8 dapat 2. Berarti berapa ini? 70 ya. Jadi ada 70. Sesuai dengan perhitungan kita dengan Pascal, yaitu 70. Begitu caranya menggunakan konsep kombinasi pada himpunan Pascal atau himpunan bagian. Next. Diketahui A, anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 ya. Jadi anggotanya ada 7. Banyak komponen bagian dari A yang mempunyai banyak anggota ganjil. Nah, kalau ada soal kayak gini nih ngerjakannya panjang. Karena yang ganjil itu bisa anggotanya 1, 2, 3, 1, 3, 5 atau 7 anggota. Kita keluarkan lagi segitiga Pascalnya. Kalau dia N-nya sebanyak 7, kita tulis di sini. Kalau ini NA-nya 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi kita fokus ke baris yang ini, yang ada angka 7-nya. Nah, yang anggotanya ganjil kita tulis. Ini berarti 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6, 7 anggota. Yang anggotanya ganjil kita hanya cukup fokus ke bagian ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ini semua yang anggotanya ganjil ya. 7 tambah 35 tambah 21 tambah 1. Totalnya berapa? Yaitu 64 ya. Totalnya nanti 64. Kita coba kerjakan dengan kombinasi. Jadi, yang anggotanya ada ganjil itu kemungkinannya adalah ketika anggotanya hanya 1 anggota, himpunan bagian yang hanya memiliki 1 anggota. Padahal tadi tersedia 7, berarti kita tinggal ambil 7 kombinasi 1. Kalau mau cepat, N kombinasi 1 itu adalah N, jadi jawabannya 7 ya. Kalau mau dihitung juga silakan pakai rumus kombinasi. Kemungkinan kedua adalah anggotanya mempunyai himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota, yaitu 7 kombinasi 3. 7 faktorial, 7 kurangi 3 itu 4, kali 3 faktorial. 7, 6, 5 berhenti di 4. Yang 3 faktorial jabarkan jadi 3, 2, 1. Nilainya 6, coret sama ini. 7 kali 5, 35. Kemungkinan berikutnya adalah dia memiliki 5 anggota, yaitu 7 kombinasi 5. 7 faktorial, 7 kurangi 5 itu 2, kali 5 faktorial. 7, 6, 5 stop. 2 faktorial udah 2 kali 1, kita coret ini. 7 kali 3 ya, 21. Oke, berikutnya himpunan bagian yang memiliki 7 anggota, yaitu 7 kombinasi 7. Hasilnya 7. Ingat, N kombinasi N adalah
1. Maaf, 1 ya. 1. Oke, totalnya kita hitung ya. Jadi banyak himpunan dengan anggota ganjil ya. Dengan banyak anggota ganjil, kita tinggal jumlahkan antara 7 ditambah 35 ditambah 21 ditambah 1. Hasilnya adalah 64. Seperti ini ya, 7, 35, 21, 1. 64. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Banyak diagonal segi 12 adalah berapa? Apa kaitannya banyak diagonal segi n dengan materi kombinasi? Coba kita lihat ilustrasi berikut. Gambar pertama saya punya segi 5. Segi 5. Untuk membuat diagonal saya akan mengambil dari titik A, yaitu A ke C, A ke D. Ini udah ada 2 ya. Kalau saya ambil dari titik B, saya bisa membuat BD sama BE. Ini ada 2 lagi, sudah 4. Kalau saya ambil dari titik C, saya nggak perlu membuat CA karena CA tadi sudah. Jadi saya cukup membuat CE. Ada 1 lagi, berarti 5. Kalau saya buat dari D, tidak bisa karena tadi sudah BD sama BA sudah. Jadi hanya ada ini. Ternyata untuk membuat diagonal kita diminta untuk menghubungkan 2 angka atau 2 huruf, 2 sudut ya. A dan C, A dan D, kemudian B dan D, B dan E, dan seterusnya. Tetapi ada catatan bahwa ketika kamu menghubungkan A ke A, itu tidak merupakan diagonal, dia merupakan sisi. Jadi AB, BC, CD, AE itu bukan diagonal. Jadi kata kuncinya adalah kita akan menghubungkan atau memasangkan 2 sudut, tetapi selain sudut yang berdekatan ya, AB, BC, dan seterusnya. Contoh lagi nih, ini ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7 ya. Kalau kita membuat diagonal, kita bisa membuat diagonal ini bisa nih, AC bisa. AC, AD, AE, AF juga bisa. Kemudian dari B kita bisa membuat BD, BE, BF, sama BG. Kalau dari C kita bisa membuat CF, CE, CF, CG, sama CA. CA tadi sudah AC. Kalau dari D kita bisa membuat ke sini dan ke yang lain. Kemudian kalau dari E kita bisa membuat EG dan seterusnya. Ini sudah terbentuk semua diagonalnya. Nah, kata kuncinya adalah kita tinggal mengambil ini ya, banyak diagonal. Kita tulis rumusnya. Segi N. Berarti banyak diagonalnya adalah langsung aja banyaknya titik sudut yaitu N. Kita pasangkan 22, kita kombinasikan 22, kita pasangkan A sama C dan seterusnya 22. Tapi harus dikurangi dengan N, karena kalau dia segi 8 harus dikurangi 8 ini unsur yang dia bukan diagonal. Kalau segi 5 kita kurangi 5 sisi karena dia bukan diagonal. Jadi rumusnya ini ya, N kombinasi 2 dikurangi N. Kembali ke soal, kita diminta menghitung diagonal segi 12 ya. Jadi N kombinasi 2 dikurangi N, 12 kombinasi 2 dikurangi 12. 12 faktorial, 12 kurangi 2 itu 10, dikali 2 faktorial, dikurangi 12. 12, 11, 10, kita sederhanakan 10-nya, 10 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, dikurangi 12 tetap. Ini sama ini dapat 6, 6 kali 11, 66, dikurangi 12, semuanya ada 54 diagonal. Jadi ada sebanyak 54 diagonal bidang yang kalau kita gambar akan sangat rumit sekali ya. Oke, soal terakhir kita balik. Kita tidak tahu seginya ada berapa, yang pasti segi banyak. Ternyata mempunyai 90 diagonal. Berapa sisi segi banyak tersebut? Dia tuh segi berapa gitu. Baik, kita tadi tahu bahwa rumusnya adalah D sama dengan N kombinasi 2 dikurangi N ya.
Oke, kita hitung. Tadi ada berapa soalnya? 90 diagonal nih. Jadi kita tulis saja, dia nilainya adalah 90. N-nya kita nggak tahu, kita jabarin saja. N kombinasi 2 berarti N faktorial, N min 2 faktorial dikali 2 faktorial. N faktorial kita jabarkan sampai N min 2 ya. N min 1, N min 2. Kita coret sama ini, dikalikan 2 faktorial itu 2. Min N sama dengan 90. Kita tulis menjadi N min 1 per 2 min N sama dengan 90. Ada per 2, kita kali 2 semua ruas, sehingga menjadi N kali N min 1 min 2N sama dengan 180. Kita kumpulkan, kita kalikan. Min N min 2N 180 ke kiri. Kita hitung lagi. Kita faktorkan. Negatif 180 itu perkalian berapa kali berapa dengan selisih 3 ya. Kalau kita bagi berapa ini? Misalkan 10 dapat 18. Kita bagi 12, ternyata dapat 15. Oke, 12 sama 15 selisihnya 3. Kita kasih min di sini biar jadinya min 3. Sehingga kita tulis N plus 12 sama N min 15. N sama dengan 12 jadi min 12, min 15 jadi positif 15. Karena N bilangan asli, tidak ada segi negatif 12 ya. Jadi ini tidak memenuhi. Yang kita pakai N sama dengan 15. Jadi banyak sisi adalah 15 buah. Atau dia adalah segi 15. Baik, itu tadi contoh-contoh variasi dari soal kombinasi materi kaidah pencacahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.